Pada kesempatan kali ini, di saat tenggorokan tidak bisa menikmati kopi kapal api pahit karena isi dompet semakin tercekik, Mimin masih semangat dengan mereka film berjudul A Monster Call rilisan tahun 2016. Bercerita tentang bocah 12 tahun yang dibawa oleh monster pohon menuju petualangan penuh makna yang ternyata bisa mengatasi permasalahan hidupnya. Seperti apa ya kisah kali ini? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Alkisah hidup seorang anak bernama Connor yang hanya tinggal berdua dengan ibunya. Karena ibunya ini sakit-sakitan, setiap harinya sebelum berangkat sekolah, Connor harus membersihkan rumah, cuci baju, dan membuat sarapannya sendiri. Dulu kehidupannya baik-baik saja, tapi setelah ibunya sakit, Connor menjadi lebih pendiam. Setiap malam dirinya bermimpi buruk dan sering mendapatkan bulian di sekolah. Tapi untung Connor masih bisa memendam perasaan kesalnya sampai kemudian pulang dan menonton film jadul bersama ibunya. Di tengah malam ketika ibunya itu sudah tertidur lelap, Connor kembali ke kamar untuk melampiaskan emosinya dengan menggambar. Tapi ketika dirinya sedang tenggelam di dalam imajinasinya, tepat jam menunjukkan pukul 12:07 hal aneh terjadi, di mana semua benda di kamarnya bergerak dan angin bertiup dengan kencang. Entah kenapa pandangan Connor otomatis tertuju pada pohon besar yang terletak di depan gereja. Ketika dia mengamati pohon tersebut, tiba-tiba saja pohon itu berubah menjadi monster yang kemudian menghampiri dirinya. Awalnya Connor merasa takut, tapi karena tak ingin terlihat lemah, dia memberanikan diri berbicara dengan monster tersebut. Monster itu berkata jika dia akan datang lagi di malam berikutnya dan akan menceritakan 3 kisah kepada Connor. Lalu sebagai balasannya, Connor harus menceritakan kisah yang keempat. Tentu saja Connor bingung, apa sebenarnya maksud perkataan si monster? Connor lalu dengan beraninya menolak dan hampir membuatnya termakan, tapi ternyata dia hanya bermimpi. Keesokan harinya, Connor mencoba mengecek keadaan pohon besar. Tapi karena dia masih menganggapnya sebagai mimpi saja, Connor mengurungkan niatnya dan kembali ke rumah. Saat itu, ternyata neneknya datang untuk mengajak ibu menjalani rangkaian kemoterapi lagi. Dia juga mengajak Connor untuk tinggal bersamanya karena yakin jika ibu tidak mungkin bisa sembuh. Mendengar itu, Connor marah dan menolak dengan tegas. Dia sangat yakin jika ibunya pasti bisa membaik. Tapi ketika melihat ibunya tiba-tiba jatuh karena tak kuat menahan sakitnya, Connor jadi merasa bersalah dan sangat kebingungan. Malamnya, Connor kembali mengalami mimpi buruk, mimpi yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Dia juga kemudian sadar saat waktu menunjukkan pukul 12:07. Di waktu itulah Connor bertemu dengan monster, dan benar saja tidak lama kemudian monster itu pun datang ke rumahnya. Connor lalu membuka pintu untuk bertemu dengan si monster yang ingin menceritakan satu kisah pertama. Awalnya Connor menolak karena tak butuh dongengan dari si monster, karena yang dia butuhkan adalah tiket bus yang akan membawa neneknya itu pergi dari rumah. Tapi karena monster tak henti-hentinya membujuk, Connor pun akhirnya setuju untuk mendengarkannya. Dulu sebelum tempat ini menjadi kota besar, ada sebuah kerajaan. Rakyatnya hidup makmur karena memiliki raja yang sangat bijaksana. Tapi suatu hari, raja harus terpukul karena 3 putranya harus meninggal ketika berusaha melawan para raksasa, naga, dan penyihir. Sang ratu yang tidak kuat dengan hal itu pun kemudian memutuskan untuk bunuh diri dan meninggalkan raja sendirian bersama pewaris sah, yaitu cucunya yang sudah menjadi yatim piatu. Seiring berjalannya waktu, cucunya itu tumbuh menjadi pangeran yang gagah berani. Tapi suatu hari, pangeran tidak suka melihat raja kawin lagi karena menurut rumor yang beredar, istri barunya itu adalah seorang penyihir yang jahat.
Dan benar, tidak lama kemudian raja pun meninggal dan kerajaan dipimpin oleh ratu yang baru karena pangeran masih terlalu muda. Suatu ketika pangeran jatuh cinta dengan seorang gadis. Tapi ternyata ratu tidak menyukai itu karena dia ingin menikahi pangeran supaya posisinya sebagai ratu bisa dipertahankan. Pangeran tentu tidak menyukainya. Dirinya dan sang pujaan lalu kabur dan ketika tiba di pohon Yew, mereka berhenti untuk beristirahat. Tapi keesokan harinya, sang pangeran mendapati gadis yang dicintainya itu sudah meninggal. Sang pangeran pun marah dan langsung menuduh sang ratu yang telah membunuhnya. Setelah itu terjadi pemberontakan pada kerajaan oleh rakyat yang dikerahkan sang pangeran. Dan di saat itulah sang monster muncul. Dia tak membunuh sang ratu, melainkan membawanya ke tempat yang jauh agar penduduk kota tak pernah menemukannya lagi. Ketika cerita berakhir, Connor bertanya kenapa monster malah menyelamatkan ratu yang sudah membunuh kekasihnya pangeran. Monster lalu membantah dengan berkata, dia menyelamatkan sang ratu karena pada malam itu sebenarnya pangeran sendirilah yang telah membunuh kekasihnya. Dia tahu jika kematian itu akan menggulingkan sang ratu, makanya pangeran nekat menjadi seorang pembunuh. Kebenaran berikutnya adalah penyihir itu tidak membunuh sang raja, melainkan ia mati karena termakan usianya. Connor langsung menyangkal bahwa cerita itu tidak benar dan menganggap monster itu berbohong. Sang monster pun hanya bisa menjelaskan bahwa tak selalu ada orang yang benar-benar baik dan juga tak ada orang yang selalu benar-benar jahat. Singkat waktu, pagi pun tiba. Karena kondisi ibunya semakin parah, Connor akhirnya setuju untuk tinggal bersama sang nenek sedangkan ibunya akan menjalani rangkaian pengobatan di rumah sakit. Hal itu tentu sangat membuatnya sedih, apalagi dia masih sering mendapatkan bulian di sekolah. Tapi beruntung kehadiran ayahnya yang baru pulang dari Amerika itu sedikit meringankan kesedihannya. Oh iya, ayah ibunya Connor ini udah lama bercerai, dan maksud kedatangan ayah adalah untuk mengajak Connor tinggal bersamanya di LA selama liburan Natal nanti. Connor protes, kenapa hanya sementara, padahal dirinya ingin selamanya tinggal dengan sang ayah dan meninggalkan neneknya yang menyebalkan itu. Tapi sayangnya ayah tidak mengizinkan hal itu dan kembali mengantar Connor ke rumah sang nenek. Tiba di rumah, Connor melampiaskan kekesalannya dengan melempar segala benda, kemudian dirinya mendekati jam dan memutar arah jamnya menjadi pukul 12:07 agar monster itu kembali dan menceritakan kisah yang kedua. Kisah itu berawal dari 150 tahun yang lalu, di mana seiring berkembangnya zaman banyak dibangun pabrik sehingga timbullah polusi yang hampir mengambil alih kehidupan. Nah, di waktu itu juga, tepatnya di pinggiran kota, hidup seorang pria apoteker keras kepala yang tetap menggunakan cara kunonya dalam meracik obat menggunakan ramuan yang diseduh dari buah dan daun. Di sisi lain, hidup seorang pendeta muda yang religius dan baik hati. Dia juga selalu memberikan yang terbaik untuk jemaatnya. Tapi dia ini tidak menyukai pengobatan kunonya si apoteker yang akhirnya membuat bisnis apoteker menjadi hancur. Diceritakan pula terdapat pohon Yew yang tumbuh di dekat gereja. Pohon itu adalah bagian utama dari pohon pengobatan. Apoteker yang tahu jika pohon itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit, dia berniat untuk menebangnya, tapi sial, pendeta tidak setuju. Tapi suatu hari, dua putri pendeta menderita penyakit yang mengerikan. Tak ada satupun obat modern yang bisa menyembuhkan dua putrinya. Sampai kemudian dirinya terpaksa memohon kepada si apoteker. Pendeta juga bersedia melakukan apapun agar kedua putrinya bisa disembuhkan. Tapi sayangnya apoteker tidak melakukan apapun sampai akhirnya putri pendeta itu pun meninggal dunia. Malamnya monster bangkit dan menghancurkan rumah pendeta. Connor yang mendengar itu bingung, kenapa harus pendeta? Harusnya kan si apoteker. Monster kemudian menjawab, memang si apoteker itu adalah orang yang kasar dan serakah, tapi dia tetaplah seorang penyembuh. Dia tetap menolong orang dengan kemampuannya. Beda dengan si pendeta yang covernya aja religius, tapi dia tak memiliki iman. Keyakinan adalah separuh dari penyembuhan. Jika dia yakin, maka kesembuhan akan datang dengan sendirinya. Setelah mengerti, Connor jadi semangat dan jadi ikut menghancurkan rumah si pendeta. Padahal kenyataannya Connor menghancurkan rumah neneknya sendiri. Aduh. Tapi nenek yang sebenarnya marah itu tidak mengeluarkan sepatah kata pun dan memilih untuk pergi.
Singkatnya, ketika pagi tiba dan Connor masih diselimuti rasa bersalah kepada neneknya, dia keluar dari kamar dan menemukan sang ayah sedang memasak sarapan untuknya. Ayah mengatakan jika nenek menyuruhnya datang pagi-pagi karena dia ingin menjenguk ibu yang kondisinya semakin parah. Lalu barulah keesokan harinya Connor bisa menjenguk ibunya itu. Di rumah sakit, ibu memberitahu Connor jika dia bisa disembuhkan dengan obat yang diekstrak dari pohon yew. Mereka ternyata bisa menebang pohon yang ada di depan gereja itu kapan saja, tapi ibu menolak karena menganggap pohon tersebut adalah teman hidupnya. Malam harinya, tepat pukul 12:07, Connor langsung keluar rumah untuk menemui monster pohon. Tapi ternyata malam itu bukan malam yang pas untuk menceritakan kisah yang ketiga, sehingga beberapa saat kemudian monster pun pergi dan meninggalkan Connor dengan pertanyaannya tentang apakah benar dia bisa menyembuhkan ibunya atau tidak. Di sekolah, Connor kembali didatangi oleh Harry, bocah yang sering sekali mengganggunya. Tapi hari itu, Harry berkata jika dia tidak akan mengganggu Connor lagi dan akan menganggap Connor tak kasat mata, alias tak pernah menganggapnya ada. Sontak Connor hanya diam sampai kemudian monster pohon datang untuk menceritakan kisah yang ketiga. Namun ternyata kisah itu adalah kisah tentang Connor sendiri, tentang seorang pria tak kasat mata yang sebenarnya bosan tak terlihat oleh siapapun. Connor yang tak bisa menahan amarahnya pun dengan cepat lari untuk mengajar Harry habis-habisan. Tapi ternyata hal itu membuat dirinya dipanggil oleh kepala sekolah dan terancam akan dikeluarkan. Setelah kejadian itu, semua murid menjadi sinis. Connor juga harus kembali ke rumah sakit karena kondisi ibunya sudah semakin parah. Ternyata pohon yew tidak bisa menyembuhkan ibunya dan penyakit itu terus berkembang dengan cepat membuat ibu tak bisa berbuat apa-apa lagi. Connor yang tak terima dengan hal itu pun lari untuk menemui pohon yew. Dia menendang-nendang pohon tersebut dan menyuruhnya bangun. Setelah pohon itu bangkit, Connor kembali bertanya kenapa dia tidak bisa menyembuhkan ibunya. Monster menjawab bahwa kehadiran dirinya itu sebenarnya bukan untuk menyembuhkan ibu, melainkan untuk menyembuhkan Connor. Loh, kenapa Connor yang sakitkan ibunya? Si monster hanya memperlihatkan mimpi buruk yang selama ini Connor alami, yaitu ketika ibunya tertimpa reruntuhan gereja dan terlepas dari genggaman Connor yang berusaha menyelamatkannya. Connor kira hal itu adalah nyata, makanya dia berusaha untuk menolong sang ibu, padahal itu adalah mimpi buruknya sendiri. Monster kemudian menyuruh Connor untuk menceritakan kisah keempat sesuai perjanjian, kisah dari mimpi buruk sebelum semuanya terlambat. Awalnya Connor kekeh tidak mau menceritakan mimpi buruknya itu, tapi setelah didesak, Connor berkata jika dia hanya ingin semuanya berakhir. Connor akhirnya menceritakan jika ia sudah lama tahu ibunya itu tidak akan bisa selamat. Makanya dia membiarkan ibunya itu tetap di rumah tanpa ada pengobatan lagi dan berharap dia lekas pergi. Connor merasa sangat bersalah dengan apa yang dilakukannya. Tapi monster pohon mengatakan jika Connor sebenarnya tidak benar-benar menginginkan ibunya itu mati, melainkan hanya ingin mengurangi rasa sakitnya saja. Monster pohon lalu menyuruh Connor untuk mengungkapkan kebenaran kepada sang ibu. Kebenaran itu adalah Connor yang harus ikhlas di saat-saat ibunya akan menghembuskan nafas terakhir. Singkatnya, ketika malam tiba, nenek menemukan Connor sedang tertidur di bawah pohon yew. Dia lalu mengajak Connor untuk menjenguk ibunya di rumah sakit. Dalam perjalanan, Connor meminta maaf kepada neneknya. Dia juga berkata jika sekarang dirinya sudah damai dengan semua yang terjadi. Makanya dia dengan tegarnya datang menemui sang ibu dan menikmati saat-saat terakhir bersama ibunya. Setelah mengungkapkan kebenaran, Connor memeluk ibunya yang kemudian meninggal tepat di pukul 12:07. Setelah kepergian sang ibu, Connor kini tinggal bersama nenek dan ia diberikan kamar milik ibunya dulu. Di kamar itu banyak sekali barang-barang peninggalan sang ibu, termasuk buku yang berisi gambar-gambar dari kisah yang diceritakan oleh monster pohon. Dan film pun berakhir.
Menyentuh banget kan filmnya, dan siapa yang mau gitu ya ditinggal sosok ibu dengan begitu cepat. Pasti adalah rasa gak terima yang pastinya otomatis merubah hidup orang itu. Ya seperti Connor ini, wajar gitu, gak apa-apa. Yang terpenting mah sadar jika memang hal itu harus terjadi dan tetap jalani kehidupan seperti biasanya. Oke, sekian dulu video Serasa kali ini. Kami mengucapkan hatur nuhun, bye and see you.